Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Pertama-tama, kenalkan, nama saya Putri Winda Lestari, Prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 9, NIM 01171243. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan jarima ta'zir. Yang pertama, pengertian jarima ta'zir. Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata azar yang berarti menolak atau mencegah, serta berarti mendidik, mengagungkan, dan menghormati. Dari pengertian tersebut, yang relevan adalah pengertian pertama yaitu mencegah dan menolak, serta pengertian yang kedua yaitu mendidik, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak dapat mengulangi perbuatannya. Ta'zir diartikan mendidik, karena ta'zir dimaksud untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatannya. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Dari definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarima-jarima yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Ta'zir sering juga dipahami bahwa jarima ta'zir berdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukum had atau kafarat. Dengan demikian, syariat mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku. Bagian B. Dasar hukum syariat ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara atau hukuman yang diderahkan kepada keputusan hakim. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda-beda tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil. Bentuk sanksi ta'zir bisa beragam sesuai keputusan hakim. Namun, secara garis besar dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya, yaitu hukum mati bisa dikenakan pada pelaku hukuman berat berulang-ulang, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman pasingan, menyita harta pelaku, mengubah bentuk barang, hukuman benda, peringatan keras, hukuman nasihat, hukuman celaan, ancaman, pengucilan, pemecatan, dan publikasi. Samping itu, dilihat dari segi dasar hukum atau penetapannya, ta'zir juga dapat dibagi kepada 3 bagian, yaitu jarima ta'zir yang berasal dari jarima-jarima hudud atau qisas. Yang kedua, jarima ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara. Yang ketiga, jarima ta'zir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara. Adapun macam-macam hukuman ta'zir ialah hukuman mati. Hukuman mati pada dasarnya hukuman ta'zir dalam bentuk Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik. Tetapi sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian terhadap peraturan hukuman tersebut, yaitu diperbolehkannya hukuman mati apabila kepentingan umum menghendakinya atau kerusakan yang dilakukan pelaku tidak bisa dihindari kecuali dengan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata. Oleh karena itu, hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan hukum ta'zir. Hukuman tersebut tidak boleh diperluas dan diserahkan seluruhnya kepada hakim. Yang kedua, hukuman cambuk.
hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan hukuman yang ditetapkan untuk hukuman hudud dan hukuman takzir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman takzir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarima. Yang ketiga, hukuman kawalan atau penjara atau kurungan. Ada dua macam hukuman kawalan dalam Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman, yaitu hukuman kawalan tidak terbatas. Yang keempat, hukuman salib. Hukuman salib sudah dibicarakan dalam jarima, gangguan keamanan, dan para fuqaha mengatakan bahwa hukuman salib dapat menjadi hukuman takzir. Yang kelima, hukuman pengucilan. Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman takzir yang disyaratkan oleh Islam. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Ancaman juga merupakan salah satu hukuman takzir dengan syarat dapat membawa hasil dan bukan hanya ancaman saja. Contohnya, dengan ancaman cambuk, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya. Adapun hukuman yang terakhir yaitu hukuman denda. Hukuman denda ditetapkan juga oleh syariat Islam sebagai hukuman antara mengenai pengecualian sebuah yang masih tergantung di pohonnya. Hukuman denda dengan 2 kali lipat harga buah tersebut di samping hukuman lainnya yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.